Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita akan terus memuji-muji Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Juni. Biarlah kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Dalam ibadah ini izinkan Tuhan, izinkan hatimu merasakan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat waktu yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya semua kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hari ini kami datang bersyukur bahwa hidup kami, jiwa kami semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tinggikan nama Yesus lewat doa dan pujian kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat puji-pujian kami rindu Tuhan menarik jiwa-jiwa di sekitar kami, sekeliling kami dimanapun berada Tuhan, untuk datang memuji memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami naikkan puji-pujian kami bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sekali lagi katakan sama Tuhan. Kau dimuliakan
percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Boleh kita berdiri bersama-sama yuk, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kau Tuhan cari andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Save Community dimanapun berada, sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kau jauh melakukan lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita harus meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, come on, come on. Kita membawa hidup kita sama Tuhan. Itu yang terbaik jiwa kita. Membawa hidupku
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oh God, thank you Jesus Christ. Orang Rabasya. Tuhan, kami melakukan bagian kami. Kami tinggikan nama Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan, kami panggil sebagai Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicara kepada kami. Dan kami akan naikkan pujian ini sebagai Bapa dalam hidup kami. Orang masyarakat. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu mau dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Boleh kita berdiri dengan puji bersama Tuhan Yesus. Panggil Dia dengan mesra sama Tuhan Yesus. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Suaramu Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang
Yes Tuhan, benar adanya. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Melalui hari demi hari, mungkin kami merasa hari kami gelap Bapa, tapi Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Engkau terus membantu kami, Engkau terus menuntun kami, membawa kami keluar dari kegelapan, bahkan membawa kami sampai ke kemuliaan-Mu. Bapa, hamba bersyukur dan berterima kasih. Hamba bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, hari ini kami bertemu, bersyukur, bersatu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini Bapa. Ambil alih pikiran hamba, ambil alih hati hamba, ambil alih lidah dan suara hamba, agar apa yang hamba perkatakan bukanlah pikiran hamba, bukan perasaan hamba, bukan perkataan hamba, melainkan Engkau Bapa. Pakai hamba Bapa, jadikan hamba layak untuk Engkau pergunakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Ya. Shalom, silakan duduk Pak. Mau nemenin aku di sini boleh. Kita duduknya di sebelah sini aja ya. Jadi aku gak usah mundar-mandir ngadap sana sini kan. Iya. Ya, hari ini minggu kelima. Suaraku kayaknya gede banget ya. Minggu kelima dari bulan dimana kita bicara tentang pengampunan dan pemulihan ya. Sebelum saya masuk ke topik yang akan saya bawakan, ini tiba-tiba Tuhan mengingatkan ya, beberapa hari ini sebetulnya Tuhan mengingatkan, mati dia. Kenapa dia tidak konstan begini ya? Coba nanti setelah kau keluar dari kamar mandi baru aku bicara. Karena beberapa hari ini juga saya banyak bertemu dengan sahabat-sahabat yang minta ketemu untuk curhat. Jadi memang saya ini membuka ini ya, senang mendengarkan curhatan gitu ya. Karena dari curhatan itu saya menemukan ternyata kita belajar banyak sekali tentang orang lain, tapi juga tentang diri kita. Dan sewaktu kita menguatkan orang lain, mendengarkan cerita orang lain, ternyata waktu kita menyampaikan ayat atau firman yang menguatkan, waktu saya sadar loh, itu sebenarnya sedang bicara tentang diri saya loh, firman itu ya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan gak keluar deh. Karena ini buat dia sebetulnya. Ya, seringkali kita itu mengira, karena memang lebih mudah ya, pada waktu kita mengalami pencobaan, ya kita mengalami saat situasi yang tidak menyenangkan. Seringkali kita mengatakan ya memang ini Tuhan mau. Jangan salah ya, Tuhan gak mau itu. Jangan keliru ya, Tuhan tidak mencobai manusia. Saya tidak menyiapkan ayatnya, tapi ada itu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai manusia, setanlah yang mencobai manusia, tetapi Tuhan mengizinkan. Nah, waktu saya ngobrol dengan teman saya terkait permasalahan dia, waktu saya katakan tapi Tuhan mengizinkan. Sebenarnya kata Tuhan mengizinkan ini janjinya Tuhan. Ini adalah kalau kita tuh kan punya BPJS, punya asuransi ya, punya jaminan. Apa kalau misalnya saya bangkrut nih, saya masih punya uang sekian puluh juta di bank, jadi saya masih bisa tarik. Maka kata Tuhan izinkan. Balik ya, saya katakan lagi ya, bahwa pencobaan kita itu bukan berasal dari Tuhan. Ini penting sekali untuk dipegang ya, karena kalau kita salah paham tentang Tuhan, runyam hidup kita ya. Sengsara hidup kita. Pencobaan kita itu bukan dari Tuhan, tetapi pencobaan kita itu dari setan, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai manusia, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, kata mengizinkan itu rupanya sebuah janji dari Tuhan. Apabila Tuhan mengizinkan, misalnya saya nih, anak saya tahu ini akan mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya Kak Devi ya. Dearly atau Lovely itu akan mengalami sesuatu, akan mencoba sesuatu yang kita tahu ada resiko di mana dia akan terluka, ya kan? Lalu kita izinkan dia mencoba itu, kita izinkan dia melakukan itu, karena kita tahu waktu kita mengizinkan sebagai orang tua, kita sudah menyiapkan diri. Kalau nanti dia jatuh, apa yang akan kita kerjakan? Plus, waktu kita memberi izin, kita tahu sebetulnya kalaupun dia jatuh, lukanya itu
tidak fatal. Benar ya? Berarti waktu Tuhan mengizinkan, Dia tahu apa yang kau alami itu sebetulnya tidak akan fatal buat kamu. Dan Dia tahu kapanpun waktu yang tepat Dia akan tarik kau dari pencobaan itu dan Dia selamatkan. Jadi kata diizinkan Tuhan itu adalah jaminan dari Tuhan. Waktu kita mengalami pencobaan yang sebetulnya adalah dampak dari perbuatan kita sebelumnya. Jadi gak ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi. Kalau kita pikir-pikir, oh iya ya, saya dulu itu soalnya kayak sekarang saya ya, saat ini sekarang tekanan darah saya itu tinggi terus ya. Nggak terlalu tinggi, tapi untuk saya sudah tinggi, sekarang 130, 140 gitu ya. Karena lambung saya. Jadi karena lambungnya lagi berulah terus, tekanan darah saya tinggi terus. Saya nggak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau mengizinkan saya mengalami tekanan darah tinggi. Wong saya yang salah, sudah tahu punya lambung yang nggak beres, minum kopi terus gitu kan, begadang, makannya ditunda-tunda. Jadi saya nggak bisa menyalahkan Tuhan, tapi Tuhan izinkan saya mengalami ini sehingga saya tahu Tuhan tahu bahwa ini tidak berbahaya buat saya. Kalaupun berbahaya ya lecet-lecet sedikit lah gitu ya. Kalau anak kita kan adalah kalau jatuh lecet-lecet sedikit lah. Pemahaman bahwa ini bukan dari Tuhan. Pemahaman bahwa Tuhan izinkan artinya Tuhan jamin kita akan melewatinya. Itu penting. Sehingga nanti lagu tadi nih Kak yang kau nyanyikan terbukti. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya. Kalau kasih dan sayang tak habis-habisnya, masa ya dia kasih pencobaan kan nggak nyambung ya, jaka sembung ya, nggak nyambung gitu. Kalau dia mengasihi kita, pasti dia nyobain kita gitu ya, kan enggak gitu. Tapi dia terus ada menemani kita melewati segalanya. Kita masuk ke pemulihan. Next Kak, tolong nextnya. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang pengampunan, ya bahkan 2 kali ya. Pendeta Daniel bicara tentang pengampunan, Kak Ani Pangela bicara tentang kekuatan pengampunan karena Tuhan adalah kasih. Lalu kalau nggak salah pendeta siapa tuh Kak yang kita ajak minum tuh, yang dari BPD. Oh iya, Pak Pendeta Rezeki ya, bicara tentang kekuatan di dalam kelemahan gitu ya. Semuanya merujuk pada pemulihan. Nah ini sengaja saya pasang foto saya karena nggak layak kalau menurut saya memakai contoh kasus orang lain ya. Saya ini adalah orang yang sedang dipulihkan Tuhan. Saya nggak mau sombong mengatakan saya sudah pulih 100% ya. Buktinya juga masih terjatuh-jatuh. Tapi Tuhan memulihkan saya. Sedikit latar belakang ya. Saya ini perempuan yang bercerai. Ya, bukan diceraikan, saya memang minta bercerai. Kami tidak bertengkar hebat, tapi saya hanya merasa pernikahan saya ini menghambat kami berdua. Ya, jadi secara ternyata meskipun saya yang minta, saya yang depresi. Jadi saya yang minta, saya depresi. Semua perhitungan yang saya lakukan, jadi kan kita ini perempuan kan juga perhitungan ya, Devi ya. Kita hitung semua pro cons-nya ya. Kalau kira-kira saya mengambil langkah ini, apa nih yang akan saya alami? Dan ternyata hitungan saya itu baik secara ekonomi maupun hati itu nanti kalau teman-teman ada yang mempertimbangkan, kayaknya saya mau cerai Kak, saya hitung kayaknya lebih bagus saya cerai, kalikan 10 ya, kalikan 10. Permasalahan yang Anda mungkin hadapi itu kalikan enggak 10 kali 100 kali ya. Jadi saya bisa di paling-paling saya kesulitan di ini. Nah ini itu kalikan 100 ya. Jadi kalikan 100. Jadi saya mengalami tekanan yang luar biasa. Yang saya juga tidak sangka dan tidak duga, ternyata masyarakat itu pada perempuan yang bercerai itu sangat jahat. Sangat jahat ya, sangat jahat. Tidak cuma saya disalahpahami, tapi semua orang tuh kalau perempuan yang bercerai membawa anaknya, apalagi yang gak bawa anak ya, pokoknya cerai aja ya, itu dia akan dilihat begitu jatuh gitu kan. Nah, apa juga gua bilang gitu ya. Kemarin kita ngobrol aja panjang ya, dia cerita kenapa dan bertanya tentang perjuangan saya, ujung-ujungnya bilang susah kan cerai, makanya jangan cerai. Jadi tetap aja negatif aja gitu ya. Itu beban saya pertama dan itu benar-benar
menjadi beban mental saya. Belum lagi tetap harus cari uang buat 2 anak saya ya, karena tidak ada bantuan ya. Sayangnya hukum kita belum cukup tegak untuk urusan dukungan untuk anak ya, dari mantan suami maupun keluarga yang lain. Yang berikutnya, saya juga mengalami KDRT ya. Jadi saya pernah dihajar ya, sampai berdarah-darah gitu kan, sampai nggak bisa jalan selama 2 minggu. Dan pendeta saya yang meninggal, sudah meninggal, dia yang menyelamatkan saya selalu. Kalau saya dipukul, saya nggak berani pulang ke rumah kan. Kalau saya pulang ke rumah, anak-anak nanti panik gitu kan. Jadi saya biasa pulang ke tempat pendeta saya, tidur dulu semalam, tenang, baru pulang. Dan rupanya 2 anak laki-laki saya itu sebenarnya tahu, tapi mereka tidak berpendapat ya. Dia hanya berkata, dari situlah mereka bilang, saya tahu bahwa laki-laki itu adalah laki-laki pengecut katanya. Yang berani memukul perempuan itu hanya laki-laki pengecut. Dan dia bilang, dari situ saya belajar untuk berdiam dan hanya menemani. Karena kadang orang itu cuma mau ditemani, bukan mau dituturi, dinasehati. Ya, luar biasa itu ya. Jadi beban saya ini, kalau di dalam kisah Alkitab, saya nggak nyiapkan ayatnya, tapi tadi pagi waktu saya pelayanan, pendeta memakai ayat ini, seolah-olah seperti perempuan 18 tahun dirasuki oleh roh jahat. Ya, beban saya begitu banyak gitu ya. Beban kesalahan, merasa bersalah. Sampai hari ini pun kadang-kadang masih ada rasa bersalah pada kedua anak saya gitu kan. Saya bertanya, apakah mama sudah melakukan keputusan yang buruk ya, sehingga membuat kalian menderita? Anak-anak bilang, enggak, orang kita baik-baik saja. Enggak, orang papa juga baik-baik saja, dia bahagia gitu ya, ayahnya ya. Mama juga bahagia, berarti ini baik-baik saja, ini bukan keputusan yang salah. Tapi beban itu membuat saya seperti perempuan yang dirasuki roh jahat itu ya, membungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Bapak Ibu, tidak mudah untuk berdiri tegak saat tahu mereka melecehkan saya ya. Bahkan di agama saya yang sebelumnya, saya disebut sebagai perempuan yang terkutuk ya, karena saya yang meminta. Jadi saya mengatakan pada mantan suami saya sudah menemani kamu sampai sekarang, kamu sudah bangkit. Jadi sudah selesai ya. Saya merasa saya sudah sesak, saya ingin keluar saja. Saya mau kamu melakukan tanggung jawabmu sebagai laki-laki, sebagai suami saya, yaitu dengan menceraikan saya. Saya nggak akan mengajukan cerai. Dan dia akhirnya melakukannya gitu ya. Dan itu saya disebut sebagai perempuan terkutuk ya, perempuan yang tidak tahu diri ya. Itu beban yang luar biasa berat. Itu seperti kutuk yang terus diucapkan di telinga saya. Kemudian dipukuli pula gitu ya. Saya ini sabuk hitam loh. Saya pemegang dan 1. Tapi waktu dipukulin saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi 2 lutut saya ini udah kacau-kacau ya. Karena yang 1 jatuh dari motor, yang 1 ya waktu dipukulin itu saya terjatuh. Sehingga ada masalah dengan ligamennya saya rasa ya gitu ya. Sehingga bermasalah lah pokoknya kedua lutut ini ya. Dan saya udah merasakan bagaimana rasanya ditampar-tampar gitu ya. Dan apa dampaknya. Dan semua itu berdampak pada rasa percaya diri saya ya, pada perasaan berdosa yang luar biasa, rasa salah yang luar biasa. Tapi kemudian Tuhan menangkap saya. Tuhan itu luar biasa ya. Dan saya dipulihkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kata pulih, memulih, bukan itu, masih yang sebelumnya Pak. Ya, adalah proses cara perbuatan memulihkan. Misalnya pemulihan keamanan, pemulihan adalah pengembalian. Ini menurut bahasa Indonesia. Tapi menurut kata Alkitab, silakan berikutnya Kak. Ya, ternyata kata pemulihan atau restoration, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah apokatastasis. Biar kelihatan keren ya disebut bahasa Yunaninya gitu kan. Karena ternyata saya terkejut juga mendapat ini. Apokatastasis artinya the more perfect stage before the fall. Jadi pemulihan itu seringkali kalau saya punya teman datang, kakak, saya habis melakukan kesalahan, sekarang saya tidak punya harta. Selalu yang ceritakan dulu kak, saya itu punya. Padahal dalam kamus Alkitab, pemulihan itu bukan Anda dulu punya mobil apa misalnya, mobil Honda Jazz,
terus terjual, ya kan? Lalu Anda akan dikembalikan Anda jasnya. No. Pemulihan dalam Alkitab dikatakan the more perfect stage before the fall. Jadi pemulihan itu dibalikan ke keadaan yang bahkan lebih baik daripada keadaan sebelum jatuh. Ada sahabat saya yang kehilangan suaminya, ya kan, meninggal suaminya ya. Lalu dia kebingungan gitu. Dideketin ini, dia kok gini kayak dideketin, ya kok, tapi gimana kak ya? Kalau saya tuh pengen nikah lagi. Saya bilang, kalau kamu pengen menikah lagi, percaya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan yang lebih baik bahkan, itu ya. Karena bukan Tuhan yang mengambil gitu kan, Tuhan akan bersediakan yang lebih baik. Apa ada kak? Loh, emang coba kita pikirkan. Memang kita perlu mengenang yang baik-baik dari yang hilang. Tapi misalnya dapat suami yang sama seperti itu, dengan kondisimu yang sekarang, mau gak? Ya gak mau kak. Maka Tuhan gak akan mencarikan yang sama seperti yang dulu. Dia akan carikan yang lebih baik, yang pas dengan kebutuhanmu hari ini. Tuh, keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum jatuh. Jadi kamu gak akan kembali ke titik itu, kamu akan dapat lebih dari titik itu. Next, lalu bagaimana cara Tuhan memulihkan kita? Ini menarik dan ini tahapan ini benar-benar saya alami. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di 2 Korintius 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam segala pencobaan kita, ya, sakitkah? Saya punya sahabat ya, Kak. Mohon maaf ya, saya jadikan contoh ya. Waktu dia didiagnosa, baru tegak diagnosanya dengan lupusnya ya. Dia menangis tiap hari, kakak, saya ingin tuh bisa kayak dulu kak. Saya itu dulu itu yoga, saya dulu itu maraton, saya bisa melakukan ini, saya melakukan itu. Saya bilang, itulah salahmu. Tuhan sudah jadikan kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu berpikir dengan kondisimu yang baru. Dengan tubuhmu yang baru ini bagaimana kamu bisa menjadi berkat. Karena sejatinya kita diadakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Jadi jangan berontak minta yang dulu dikembalikan, karena kamu sudah jadi ciptaan yang baru. Saya dipulihkan waktu Tuhan mengubah saya menjadi ciptaan yang baru. Tapi perlu waktu bagi saya untuk memahami bahwa Lovely yang sekarang ini bukan lagi Lovely yang kemarin. Pada saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, next, rupanya saya ini sudah bukan saya yang dulu. Masalahnya seringkali kita tidak mau melepaskan pikiran-pikiran kita yang dulu. Kita tidak mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Karena kita merasa yang dulu itu bisa berhasil loh. Dulu itu ya, kalau saya mau dapat kontrakan, ini loh yang saya lakukan. Ternyata sekarang kok gak dapat-dapat. Kita ini sudah bukan yang dulu lagi. Yang lama sudah berlalu. Kita ini ciptaan baru. Maka semua kepandaian kita, pengalaman kita itu diletakkan. Kita mulai dengan cara-cara yang baru. Cara-cara baru bagaimana? Ya cuma satu caranya. Karena kita tahu hanya cara Tuhan yang bisa jadi, bukan cara kita. Next. Nah, ini juga satu contoh yang luar biasa gitu. Bagaimana kita bisa dipulihkan Tuhan? Saya jadi teringat ada 2 kisah sebetulnya. Yang ini Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Ini bicara tentang 10 orang kusta ya. Waktu Tuhan Yesus datang, dia kan tidak berani mendekat. Dia teriak, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan teriak, kau sembuh. Tapi dari 10 itu, yang 9 balik badan pergi, hanya 1 yang datang. Dan Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu.
Perbedaan dari satu orang ini dibandingkan 9 yang lain, Anda mungkin disembuhkan Tuhan. Bisa kan? Sakit hatinya disembuhkan. Kemarin marah karena dipecat misalnya, kesel, disembuhkan. Tapi kamu tidak mengalami pemulihan, ya kan? Sama seperti, jadi kemarin tuh, dari kemarin saya cari ayatnya itu yang tentang orang yang ada di danau, apa tuh namanya? Danau apa, pendeta Bethesda ya? Bethesda ya, yang dia terbaring gitu kan. Lalu dia bilang, habis saya kan gak ada yang ngangkat. Kalau airnya beriak, itu orang hanya belum duluan, saya kalah cepet, orang saya mesti ngesot gitu kan. Tuhan bilang, kamu mau sembuh, udah kamu sembuh. Kata-kata itu mengejutkan buat saya. Tuhan itu, maka tadi pagi saya membagikan ajakan itu. Tuhan itu rindu menyembuhkan Anda. Tuhan itu rindu memulihkan Anda. Permasalahannya seringkali kitanya tidak mau meresponi apa yang jadi kerinduan Tuhan. Kita ini tidak mau, kita ini malas, kita tuh seringkali menganggap diri kita tuh korban. Oh gimana ya Kak, aku tuh ditinggal suamiku, aku ini dipecat di kantor tuh. Ada satu teman saya kemarin ngomong, aku tuh di kantor Kak dianggap sampah, padahal buat aku mereka sampah. Terus saya bilang, kamu tahu nggak, Alkitab berkata emas itu biarpun di dalam lumpur dia tetap bersinar. Jadi kamu jangan pedulikan lumpurnya, tapi pedulikan, pastikan dirimu bahwa kamu itu emas. Jangan pedulikan sampah-sampah di sekitarmu, tapi pastikan kamu itu emas. Karena Tuhan berkata kita itu bekerja. Bekerjalah seperti engkau bekerja kepadaku. Kalau orang itu tidak peduli, tidak tidak menghargai apa yang kau kerjakan, jangan peduli. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan kita memuaskan hati Tuhan. Makanya kalau saya disuruh berkhotbah yang macam-macam yang judulnya aneh-aneh, saya bingung Pak Douglas, karena seharusnya ini bukan tentang kita. Oh saya nggak bisa melakukan apa-apa. Ini semuanya kan Tuhan. Inti dari kehidupan kita itu kan Tuhan. Saya tidak bisa menyembuhkan diri saya, Tuhan yang bisa menyembuhkan diri saya. Tetapi tugas kita adalah meresponi apa yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan itu tidak punya kemampuan untuk membuat sakit. Dia itu, Allah itu kasih. Mana ada kasih menyakiti? Itu kan kata orang dunia. Ya kan, ada bilang, saya paling benci tuh lagu yang satu tuh, apabila cubitanku itu menyakitimu, ketahuilah bahwa dunia akan lebih menyakitimu. Mana ada. Kalau kau sayang sama istrimu, kamu cubit, kamu gak sayang. Kau sayang pada anakmu, kamu pukul, kamu gak sayang. Gak bisa kamu pukul sampai nangis, maaf ya kena, this has hurt me a lot more than it hurt you. Siapa bilang? Sakit bu dipukulin. Allah itu kasih. Itu kemarin disampaikan oleh Bu Ani, berulang-ulang dia katakan Allah itu kasih. Dan itu yang perlu kita bawa terus, Allah itu kasih. Coba lihat dia berkata, lihat itu, yang 10 saya sembuhkan 10 orang, tapi yang kembali cuma 1 memuliakan Tuhan. Dan yang 1 ini Tuhan pulihkan. Artinya dia gak cuma sembuh. Anda mau apa? Sembuh doang. Kalau sembuh, semua juga bisa sembuh. Tuhan itu baik. Dia gak pilih kasih. Tapi kalau kau mau hidup dalam kepulihan, dalam kelimpahan yang dijanjikan Tuhan, gak ada cara lain. Kau mesti kembali memuliakan Tuhan. Waktu gathering kemarin saya bilang kan, kalau kau mau hidup dalam kelimpahan berkat, jangan cari Tuhan. Jangan cuma ikut Tuhan, tapi hiduplah di dalam Tuhan. Karena waktu kau hidup di dalam Tuhan, Alkitab berkata, kalau Tuhan ada di sana, kesembuhan terjadi. Kalau Tuhan ada di situ, kepulihan terjadi. Kalau Tuhan ada di situ, berkat-berkat melimpah. Next, pemulihan berdampak apabila kita datang kembali pada Tuhan. Sembuh itu belum pulih. Ya, kalau pulih tadi kan kata-kata Yunani-nya mengatakan kembali pada keadaan bahkan lebih dari sebelum kejatuhan.
Kamu hari ini sakit, kau dipulihkan. Kondisimu itu lebih daripada sebelum kamu kena penyakit. Itu janji. Kau bangkrut, Tuhan bilang pemulihan itu terjadi itu lebih sebelum kau bangkrut. Jadi jangan berhayal-hayal dulu sebelum bangkrut, saya bisa beli ini Kak. Coba kau lihat, yang dikasih Tuhan nanti, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati. Jadi kalau masih mikirnya masih ada di dalam, karena gini kan, kalau kita mengingat yang lalu itu sudah pernah kita lihat, sudah pernah kita dengar, pernah kita pikirkan. Dan kata-kata Tuhan bukan itu yang aku sediakan. Bahkan belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, bahkan gak kepikir, kok yo bisa itu loh Kak, aku loh Kak, kok bisa gitu loh. Itu loh yang mau Tuhan lakukan, itu loh yang Tuhan janjikan. Tapi pemulihan itu tidak akan berdampak kalau kita tidak datang kembali pada Tuhan, bersyukur dan memuliakan namanya. Makanya jadi orang Kristen tuh enak. Kita tidak perlu melakukan apapun. Yang perlu kita lakukan hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kenapa Tuhan bilang dia sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Belum akan diselesaikan dari ininya dari. Tolong digeser. Bukan akan dia selesaikan, bukan akan dia sembuhkan, tetapi sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Jadi live di TikTok tuh aneh sekarang, karena tiba-tiba dia akan menimbulkan tunjukkan bahwa kau bukan robot. Gimana sih? Ya, next ya. Nah itu tadi, tunggu dulu. Nah ini tadi saya katakan bagaimana Tuhan melakukan pemulihan ini di Yoel 2 ayat 25 ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Dia akan memulihkan semua hal yang habis dimakan oleh belalang-belalang itu di tahun-tahun sebelumnya. Wow. Lalu di Ayub dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah ada tulisannya, bahkan di Keluaran dikatakan 5 kali lipat. Yang hilang, kalau kamu menghilangkan sesuatu, kamu harus mengembalikan 2 kali lipat, 5 kali lipat. Itu konsep Tuhan tentang pemulihan. Di Yoel dikatakan, aku akan kembalikan kepadamu tahun-tahun yang hilang. Jangan khawatir, Tuhan akan kembalikan. Bahkan di Ayub dia digantikan 2 kali lipat. Ada waktu Ayub minta doa untuk sahabat-sahabatnya, karena dia sebel sama sahabat-sahabatnya. Ceritanya kan, sahabat-sahabatnya ini kompor. Ini kan banyak punya sahabat yang kompor kan. Tapi waktu dia mengeluarkan pengampunan dan mendoakan, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Kalau Ayub kayak kita sekarang, dulu Tuhan, saya dulu kan punya ini ya, enak banget Tuhan. Lewat, orang dia dapatnya 2 kali lipat. Next, jadi konsep yang Tuhan punya tentang pemulihan, dia mengembalikan semua yang hilang itu berlipat ganda. Kamu tidak akan mendapatkan sama seperti yang sebelumnya, tapi kamu akan mendapatkan gantinya yang berlipat-lipat. Saya sering bilang sama teman-teman saya, jangan minta dikembalikan, minta dipulihkan. Karena Tuhan gak akan memberikan, kalau hilangnya S23, tidak akan dikasih S23. Dikasihnya apa yang mahal sekarang? Yang lagi aku bikin Samsung Fold ya. Dikasihnya Samsung Fold, bukan S23 juga. Kata Tuhan, bukan itu konsepku untuk memulihkan. Konsepku memulihkan adalah mengembalikan pada Anda semua apa yang hilang berlipat. Jadi mulai hari ini teman-temanku ya, kalau nomor 1, jangan pernah berkata bahwa pencobaan kita ini datang dari Tuhan. Saya terus-terusan mengatakan itu. Ini penting, pemahaman bahwa ini bukan dari Tuhan itu penting. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan berjanji, Dia mengizinkan. Artinya
Tuhan itu mengawasi kita terus waktu Dia izinkan kita melalui apa yang menjadi dampak dari perbuatan kita. Tapi waktu Dia mengizinkan itu terjadi, Dia tahu, enggak kok. Kalaupun sama-sama dengan Ayub kan, Dia izinkan tapi Tuhan bilang jangan ambil nyawanya ya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan pastikan ini tidak akan melebihi dari kemampuan kita menanggungnya. Itu kata Korintus kan. Pencobaan yang kita alami itu tidak lebih besar dari kemampuan kita. Itu yang Tuhan pastikan. Dan Tuhan pastikan Dia tetap ada. Masalahnya, apakah kita mau meresponi? Ataukah kita terlalu sombong untuk berkata bahwa Tuhan, kok ya berat ya? Saya minta tolong ya Tuhan, tolong kuatkan tangan-Mu Tuhan, tolong erat memegang saya, karena saya mau menjalani ini bersama-Mu. Mohon maaf ya Tuhan, saya sudah keliru sehingga saya sampai ke titik ini. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, waktu Dia mati di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa kita, itu once and for all. Jadi bukan nanti kita berbuat dosa, Dia mati lagi di kayu salib, kita dosa lagi, Dia mati lagi di kayu salib. Tidak begitu konsepnya. Maka Tuhan sudah mengampuni Anda. Sudah mengampuni Anda. Dan hari ini adalah Anda yang meresponi pengampunan itu. Hari ini tergantung Anda meresponi kerinduan Dia untuk terus punya hubungan yang erat dengan Anda. Maka waktu Anda punya hubungan yang erat dengan Tuhan, Anda hidup di dalam Tuhan, maka semua yang dijanjikan Alkitab akan terjadi di dalam hidup Anda. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesulitan, tidak lagi masalah ekonomi. Saya nggak mau bilang Anda akan cuma damai sejahtera. No. Janji Tuhan tidak hanya damai, tapi juga sejahtera. Damai dan sejahtera. Sejahtera seperti apa? Seturut kekayaan Tuhan. Ayo kita ubah iman kita. Ya, pada waktu kita keluar dan bekerja, pada waktu kita keluar dan berusaha, tahu bahwa kita sedang mengklaim janji Tuhan. Dan janji Dia, iya dan amin. Mari kita berdoa. Yuk. Enak kan kalau aku yang khotbah sebentar. Karena aku nggak pinter berpanjang-panjang kata. Nanti kalau panjang-panjang kata meleset pun nanti. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengampunan yang sudah Kau berikan. Terima kasih telah memilih kami dan menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami percaya bersama itu kami sudah dipulihkan, kami sudah diubahkan. Maka hari ini kami akan memulai hidup kami yang baru, menjadi diri kami yang baru, menjadi identitas kami yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak D. Siregar. Ini aja lebih bagus ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat Ika Lovely yang sudah memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah ditaburkan. Terima kasih banyak Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji Tuhan. Dan kami berikan persembahan Tuhan. Biarlah itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dijalankan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, kuat anugerah yang
Selamat datang di Safe Community. Safe Community adalah komunitas aman bagi Anda untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari memulih dan menjadi pribadi yang berdampak lewat program pemulihan dan pemuritan bersama kami, Pendeta Daniel Senin Arianto, Pendeta Lovely dan Evangelis Jenny Pati. Ibadah dilakukan setiap hari Minggu pukul 13.30 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat di Apotik Alfa Omega lantai 2, Ruko Plaza del Europa, Jalan Torcadero nomor 9 sampai 10, Penunggangan Barat, Cibodas, Tangerang. Ikuti juga doa awal bulan via Zoom, program Kasih Pasutri, program parenting, dan Praise and Worship Night. Bagi Anda yang memerlukan konsultasi dan doa, silakan menghubungi bagi para pria kepada Pastor Daniel di nomor WhatsApp 0822 9746 2200, dan bagi para perempuan menghubungi Pastor Lovely B di 0819 5974 0358. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih pengumuman satu ya? Ya, teman-teman musik yang lainnya ya. Kita akan ada doa malam nih, tanggal 1 online. Lalu ada program pemuritan online ya. Lalu juga akan ada parenting bulan ini. Nah, teman-teman silakan hadir. Yang hadir nanti ditulis ya Kak Devi siapa yang hadir, dan ada hadiah di akhir bulan bagi yang paling rajin datang. Iya, tiba-tiba Tuhan bilang yang ada di mobil itu dihadiahkan aja. Jadi saya ada punya satu barang di mobil itu yang belum saya turun-turunin dari mobil. Tuhan bilang itu dijadikan hadiah aja katanya. Ya sudah, ya. Jadi akan ada acara online, ya online. Nanti kalau sudah datang, biayanya lumayan, transportnya online, ya. Kalau Anda kesulitan di online itu, ya, misalnya saya ini kuotanya, kalian silakan kontak Pak Geni, Om Geni, atau ke Pendeta Daniel, ya. Jangan ke saya dimarahin dulu soalnya. Jadi langsung ke Om Geni atau Pendeta Daniel, ya. Jadi tidak ada alasan. Kalau kesulitan dengan kuota, silakan kontak kami, ya. Kalau Anda datang rajin, yang paling rajin ada hadiah di akhir bulan Juli. Oke? Oke? Pak Omari, Pak Alex, everybody. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu ini Tuhan Yesus, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah berikan satu hari lagi kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Ajarkan kami senantiasa untuk tetap bersyukur atas apa adanya kami pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami mau mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa untuk Safe Community ini Tuhan Yesus. Safe Community ini terbentuk baru beberapa bulan saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami dapat menjalani
Safe Community ini Tuhan, jalan bersama Tuhan Yesus. Kau akan memberikan orang-orang Tuhan Yesus kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat pulih bersama-sama Tuhan Yesus. Kami dapat bangkit bersama-sama Tuhan Yesus, dan kami dapat memuji memuliakan bersama-sama Tuhan Yesus, sehingga hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh orang-orang yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, yang berpartisipasi di dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus, dari pemusik, dari WL, sound system, multimedia, semuanya pembicara Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kau tahu setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau akan ada beserta dengan mereka Tuhan Yesus. Kau akan siap mengangkat mereka Tuhan Yesus di kala mereka jatuh Tuhan. Kami juga berdoa buat tempat ini Tuhan Yesus, Alfa dan Omega ini Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat-Mu turun atas gereja ini Tuhan Yesus, buat pemimpinnya dan juga buat jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus. Semakin besar Tuhan Yesus, semakin dapat menjangkau jiwa-jiwa lain Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk Sinode GAB Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan pemimpin dari majelis besar hingga majelis-majelis daerah Tuhan Yesus. Kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka programkan, sehingga apapun yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu terpancar dari negara ini Tuhan Yesus. Dan biarlah negara Indonesia ini menjadi berkat juga untuk negara-negara lain Bapa. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, dari yang tertinggi hingga yang terendahnya. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan baik Tuhan Yesus, dengan penuh keadilan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan Yesus, kami akan terima berkat daripada. Ya, mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan Allah kita dan menerima berkat-berkat daripadanya. Tuhan memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Selamat juga buat yang nonton di TikTok ya. God bless you all. God bless you semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di lain waktu di minggu depan. Haleluya.